Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, masih bertemu bersama saya yaitu tentang informasi prakerja gelombang 13. Saya akan membahas tentang 7 tips lolos prakerja gelombang 13 dari CNN Indonesia. Apa saja 7 tips biar lolos prakerja gelombang 13? Baik teman-teman, program Kartu Prakerja gelombang 13 telah resmi dibuka dan menerima pendaftaran hingga beberapa hari ke depan. Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Lois Satuhatu mengatakan, biasanya setiap gelombang program prakerja dibuka selama 4-5 hari. Untuk itu, ia berpesan kepada calon pendaftar untuk melakukan pendaftaran dengan benar dan cermat. Pembukaan gelombang ini dilakukan beberapa hari, jadi masyarakat tidak perlu melakukannya secara tergesa-gesa hari ini semua. Proses seleksi kartu prakerja dilakukan oleh sistem setelah penutupan gelombang. Jadi, tidak berdasarkan siapa cepat dia dapat, ujar Loisa dalam pesan tertulis Kamis 4 Maret. Bagi calon pendaftar, simak tips lolos prakerja gelombang 13, ada 7. Yang pertama, memenuhi syarat. Setiap calon peserta diharapkan memenuhi persyaratan antara lain WNI, warga negara Indonesia minimal berusia 18 tahun ke atas, merupakan pencari kerja, penganggur atau pekerja, wirausaha, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Kemudian belum pernah menerima atau menjadi peserta kartu prakerja di tahun sebelumnya. Bukan berasal ya dari pejabat negara, TNI atau Polri, ASN, anggota DPR atau DPRD, BUMN atau BUMD, kepala desa dan perangkat desa, serta pejabat BUMN atau BUMD. Serta belum menjadi penerima Bansos Kemensos, DTKS ya, penerima Bantuan Subsidi atau BSU, serta Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Tips yang kedua, gunakan email profesional. Pastikan menggunakan email yang profesional untuk mendaftar akun demi menunjang kredibilitas calon pendaftar. Buatlah alamat email dengan nama asli, tidak perlu ditambahkan kata-kata, simbol yang tidak lazim. Dengan email sederhana artinya Anda menunjukkan niat untuk mendapatkan kartu prakerja, bukan hanya untuk mengambil kepentingan pribadi saja. Tips yang ketiga, pastikan data yang diinput benar. Ketika melakukan registrasi, calon peserta akan diminta menginput data pribadi. Ingat, seleksi bukan berdasarkan siapa cepat dia dapat. Jika tergesa-gesa dan salah input data, bisa jadi peserta malah gugur dari seleksi awal. Untuk itu, tips lolos prakerja gelombang 13 selanjutnya adalah memastikan informasi yang dimasukkan benar. Lakukan pengecekan ulang semua data yang diinput sudah benar, termasuk nomor HP dan email, seperti tanda dan simbol yang dimasukkan apakah sudah sesuai. Selain itu, cek kembali apakah syarat dokumen yang diupload seperti foto KTP sudah sesuai persyaratan. Kemudian yang keempat, pastikan NIK dan KK sesuai. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi pendaftar prakerja adalah ketidaksesuaian NIK dan KK saat proses input data. Nah, jika Anda mengalami kendala tersebut, segera hubungi call center Dukcapil di 1500538 atau datang langsung ke kantor Dukcapil terdekat. Yang kelima, kerjakan tes sebaik-baiknya. Tes merupakan salah satu komponen yang wajib untuk bisa lolos dan mendapatkan manfaat kartu prakerja. Saat mengerjakan tes, pastikan mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan tidak menjawab asal-asalan supaya peluang lolos makin besar. Mengingat waktu tes cukup singkat, Anda bisa menyiapkan alat bantu seperti kertas dan alat tulis untuk menyelesaikan soal tes. Tips yang ke-6, pastikan koneksi internet lancar. Semua proses pendaftaran mulai dari pembuatan akun, verifikasi email, hingga tes motivasi
dan kemampuan dasar dilakukan secara online. Maka yang terpenting adalah pastikan koneksi internet Anda memadai. Setiap orang pasti punya cara masing-masing, mulai dari mengakses menggunakan Wi-Fi yang cepat atau membeli kuota internet yang Anda percayai dan bersinyal penuh. Tips yang terakhir yang ketujuh, maksimal 2 orang per keluarga penerima prakerja. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, pendaftar program Kartu Prakerja akan dibatasi maksimal 2 orang per keluarga mulai 2021. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong penerima bantuan dari pemerintah dan mencegah duplikasi penerima bantuan sosial atau bansos. Karena itu, calon pendaftaran yang 2 anggota keluarganya telah menjadi peserta Kartu Prakerja akan sulit untuk lolos sebagai pendaftaran. Itulah 7 tips lolos prakerja gelombang 13. Jangan berkecil hati jika belum lolos. Anda masih bisa memilih gelombang berikutnya tanpa perlu memasukkan semua data untuk pendaftaran ulang. Terima kasih teman-teman sudah menyimak tuntas 7 tips agar lolos prakerja gelombang 13. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya, aktifkan, biar kita selalu mendapatkan informasi terbaru, video terbaru yang mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.